Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Anggur Ramadan dari kelas DS 4701. Di sini saya ingin dengan NIM 103 053 0013. Di sini izinkan saya mempresentasikan hasil karya saya di mana saya membuat infografis yang bernama manajemen proyek atau teknologi informasi dan komunikasi. Dengan case-case sebagai berikut, yaitu apa itu manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional, jenis organisasi proyek, proses manajemen proyek, sertifikasi yang bisa diambil, tools yang bisa digunakan, dan sumber informasi dari proyek. Oke, sebelum masuk dari itu, mungkin uh, sangat asing kita dengar apa itu proyek teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin dari kecil kita terlintas ya, dengan kata proyek itu mungkin pembangunan besar-besaran atau pembangunan jalan tol, pembangunan gedung berlantai dan apapun itu tentang pembangunan. Karena kemarin sempat ada tren bilang kayak tumbal proyek jembatan begitu, mungkin dengan seperti itu yang terlintas dengan pikiran kita tentang proyek mungkin pembangunan seperti bangunan-bangunan seperti begitu. Dan kalau teman-teman tahu, dalam teknologi informasi dan komunikasi juga mempunyai proyek di mana di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen proyek dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam manajemen proyek TIK itu di mana dia mengendalikan kegiatan berbasis teknologi informasi agar mencapai tujuan tertentu dengan efektif. Nah, dalam proyek tersebut ini kita bisa mengetahui apa itu proyek dan operasional. Nah, sedangkan kalau dari proyek itu bisa kita ketahui itu bisa dimulai itu dia proyek eh, dia bersifat sementara karena eh, yang bisa dimaksud proyek ini membangun. Nah, membangun itu dari awal pasti ada akhirnya gitu loh. Nah, sedangkan ada pos operasional itu bisa dikatakan seperti dari apa yang telah dibangun itu kita rawat. Nah, itu biaya operasional seperti gitu. Nah, biaya operasional itu sifatnya dia sifatnya apa ya? Dia berkelanjutan seperti begitu. Karena setelah apa yang dibangun dari proyek, gitu kita juga harus merawat. Nah, itulah operasional. Yang secara mudahnya begitu. Nah, adapun jenis organisasi proyek di mana ada dua, fungsional dan proyek. Dalam organisasi proyek itu yang dimaksud dengan model fungsional itu di mana menempatkan proyek dalam struktur departemen yang ada. Nah, sedangkan kalau peran proyek ini dia memberi besar wewenang ke manajer proyek untuk untuk berfokus saja pada proyeknya kayak gitu. Jadi ini seperti kayak ada departemennya begitu bla bla bla. Sedang kalau ini satu orang saja dia hanya kayak seperti mandor dan em, menyuruh-nyuruh gitu dan mencari apa kayak pekerja gitu untuk diarahkan seperti itu. Nah, adapun proses manajemen proyek, di mana proses manajemen proyek ini ada tahap-tahap di mana kita tahap inisiasi dan perencanaan. Nah, pada tahap inisiasi ini menentukan tujuan, di mana eh, lalu di mana tuh perencanaannya untuk menyusun seperti jadwal atau anggaran, mungkin bla 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 dan mungkin bisa juga di sini dari tahap perencanaan juga di sini memonitoring untuk memastikan proyek yang dikerjakan sesuai dengan alur gitu. Nah, adapun sertifikasi yang bisa diambil untuk meningkatkan kompetensi gitu. Sebagai berikut itu ada TMT, Prince2, CAME atau Scrum Master. Dan adapun tools yang bisa digunakan seperti uh, Microsoft Excel, Microsoft Teams, Google Workspace, dan banyak-banyak. Mungkin ini yang salah satunya ini yang saya masukkan dalam tools yang bisa digunakan padahal kalau kalau boleh tahu kalau misalnya ditahu kalau teman-teman boleh tahu itu sangat banyak tools yang bisa dapat digunakan untuk manajemen proyek. Nah, adapun sumber informasi proyek di mana tuh ada PMI di mana tuh Project Management Institute dia memberikan informasi tentang proyek-proyek sangat dan sebetulnya sangat banyak juga teman-teman. Tapi yang saya contohkan hanya 3 saja, di mana ada PMI, Komtia, dan ISACA. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari infografis ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.